Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi vektor, di mana proyeksi vektor ini merupakan materi kelas 10 pada semester genap. Sebelum saya memulai pembahasan materi, terlebih dahulu adik-adik bisa subscribe channel ini sehingga adik-adik tidak ketinggalan informasi maupun video pembahasan soal dari saya. Oke, kita akan melanjutkan tentang pembahasan materi. Proyeksi vektor A pada vektor B, saya bisa gambarkan seperti ini. Ini misalkan vektor B, kemudian ada vektor A dengan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini adalah sudut theta. Proyeksi vektor A pada vektor B, proyeksi di sini secara sederhana dapat diartikan sebagai bayangan vektor A pada vektor B dapat kita peroleh dengan cara kita menarik garis dari ujung vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Jadi dalam hal ini di sini tegak lurus. Maka kemudian bayangannya adalah misalnya vektor C, jadi yang berwarna hitam. Nah, hasil dari proyeksi ini merupakan suatu vektor, kita misalkan dia sebagai vektor C. Dalam kasus ini, vektor C itu searah dengan vektor B. Kita lihat berikutnya, misalkan ada vektor B, kemudian ada vektor A dengan sudut yang dibentuk adalah theta, kemudian kita proyeksikan, kita tarik garis dari titik ujung vektor A. Nah, seperti ini, maka garis hitam ini adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Misalkan hasilnya adalah vektor C. Dalam hal ini, C berlawanan arah dengan vektor B. Kemudian berikutnya, nah kalau kasusnya seperti ini di mana vektor A dan vektor B tegak lurus, maka proyeksinya adalah vektor C dan vektor C ini merupakan vektor 0. Proyeksi pertama kita sebut sebagai proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, di mana proyeksi ortogonal ini hasilnya adalah berupa vektor. Ini dapat kita rumuskan sebagai berikut. Misalkan hasil proyeksinya adalah vektor C, maka vektor C ini sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, cara mengingatnya seperti ini. Vektor A pada B, maka di sini dibagi dengan B. Ini dikali dengan B. Jadi di sini dibagi dengan panjang vektor B kuadrat. Berikutnya kalau proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A, maka dapat dirumuskan dengan C vektor A kali vektor B dibagi dengan, nah karena di sini pada A, maka di sini panjang vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. Berikutnya ada proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi perbedaannya adalah kalau di dalam proyeksi ortogonal vektor ini hasil proyeksinya adalah berupa vektor, tetapi kalau proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, hasil proyeksinya adalah suatu skalar atau suatu bilangan tertentu yang bukan merupakan vektor. Misalkan hasil proyeksinya kita sebut misalnya D, maka D ini dapat dirumuskan dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Karena di sini pada B, di sini dibagi dengan panjang vektor B. Kemudian proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A, misalnya hasilnya adalah D, maka D sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A, karena di sini pada A. Nah, bagaimana kita menentukan panjang proyeksi vektor A pada B? Rumusnya hampir sama dengan ini, tetapi hanya di sini karena di sini merupakan panjang,
maka panjang itu nilainya tidak bisa negatif, harus selalu positif. Maka di sini dengan kita perlu dengan cara kita memberi nilai mutlak pada proyeksi skalar ortogonal ini. Jadi nilai mutlak D, nilai mutlak vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Kalau di dalam proyeksi ini bisa menghasilkan nilai positif atau negatif. Kalau dia positif maka kita katakan searah, kalau hasilnya negatif maka berlawanan arah. Nah, sebagaimana pada kasus yang ini, panjang proyeksi vektor B pada vektor A juga hampir sama rumusnya, jadi nilai mutlak D, nilai mutlak vektor A, vektor B dibagi dengan panjang vektor A, seperti ini. Berikutnya kita akan latihan soal. Latihan soal yang pertama, diketahui vektor A dengan komponennya adalah 2, min 1, 3, dan vektor B adalah min 1, 2, min 2, tentukan proyeksi skalar A pada B. Nah, misalnya proyeksi skalarnya adalah D, jadi D rumusnya adalah vektor A kali vektor B dibagi dengan pada B berarti dibagi dengan panjang vektor B. Nah, kita kalikan vektor A-nya adalah 2, min 1, 3, dikalikan dengan vektor B adalah min 1, 2, min 2, dibagi dengan panjang vektor B, kita cari terlebih dahulu akar min 1 kuadrat, kita kuadratkan setiap komponennya dan kita jumlahkan, 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Maka di sini kita bagi dengan 3. Sama dengan 2 kali min 1 adalah min 2 ditambah min 1 kali 2 adalah min 2 ditambah 3 kali min 2 adalah min 6. Kemudian kita bagi dengan 3. Sama dengan min 2 ditambah min 2 tambah min 6 adalah min 10 dibagi dengan 3. Jadi ini adalah proyeksi skalar A pada B. Kemudian yang B, ini tadi yang A. Proyeksi skalar B pada A. Nah, berarti D sama dengan A kali B dibagi dengan panjang vektor A. Untuk perkalian A kali B hasilnya sama. Negatif 10 dibagi dengan, tinggal kita sekarang mencari panjang vektor A. Panjang vektor A adalah sama dengan akar, komponennya kita kuadratkan 2. Kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat ditambah dengan ini 3 kuadrat. Maka sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan akar 14. Nah, di sini berarti dibagi dengan akar 14. Nah, seperti itu. Tinggal kalau misalnya kita ubah atau kita rasionalkan, berarti kita kalikan dengan akar 14 kali akar 14 jadi min 10 per akar 14 dikali akar 14 kali akar 14. Ini adalah cara merasionalkan, berarti min 10 akar 14 dibagi akar 14 kali akar 14 adalah 14, dan kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, berarti min 5 dibagi 7 akar 14. Contoh soal yang kedua, diketahui titik A, B, C, tentukan proyeksi vektor AB pada BC. Nah, kalau misalnya tidak disebutkan seperti ini kita anggap saja di sini proyeksi skalar. Kecuali kalau misalnya soalnya merupakan pilihan ganda dan ketika pilihan gandanya adalah berupa vektor, maka yang dimaksud adalah proyeksi skalar atau proyeksi ortogonal vektor, bukan proyeksi skalar. Oke, di sini kita cari dulu vektor AB. Vektor AB adalah sama dengan vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A, sama dengan B adalah 2, 2, 1
dikurangi dengan min 3, 1, 2 sama dengan 2 min 3 adalah 5, 2 min 1 adalah 1, 1 kurangi 2 adalah min 1. Kemudian kita cari vektor BC, BC dikurangi B sama dengan titik C adalah min 1, 0, 3 dikurangi vektor posisi titik B, 2, 2, 1 sama dengan min 1, min 2 adalah min 3, 0 kurangi 2 adalah min 2, 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka kemudian produksi skalarnya adalah vektor AB dikali vektor BC dibagi dengan panjang vektor BC. Nah, kita kalikan vektor AB-nya adalah 5, 1, min 1 dikalikan vektor BC-nya min 3, min 2, 2 dibagi dengan panjang vektor BC. Kita cari terlebih dahulu panjang vektor BC. Ini komponennya berarti min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 9 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar 17. Nah, di sini akar 17. Sama dengan kita kalikan 5 kali min 3 adalah min 15 ditambah 1 kali min 2 adalah min 2 ditambah min 1 kali 2 adalah min 2 kemudian dibagi dengan akar 17. Nah, sama dengan min 15 min 2 adalah min atau negatif 19 dibagi dengan akar 17. Nah, kalau kita rasionalkan berarti kita kali akar 17 dibagi akar 17 berarti sama dengan min 19 akar 17 dibagi 17. Seperti itu. Akar 17 kali akar 17 adalah 17. Oke, untuk soal yang ketiga, diketahui panjang proyeksi vektor A min 284 pada vektor B 0, P4 adalah 8, maka nilai P adalah panjang proyeksi vektor diketahui 8, tadi rumusnya panjang proyeksi vektor adalah nilai mutlak D sama dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan, karena di sini pada vektor B berarti dibagi dengan panjang vektor B. Panjang proyeksinya diketahui 8 sama dengan A, vektor A adalah min 2, 8, 4, kemudian kita kalikan dengan vektor B adalah 0, P, 4, dibagi dengan panjang vektor B. Kita cari terlebih dahulu. Panjang vektor B adalah sama dengan akar 0 kuadrat ditambah P kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 0 tambah P kuadrat ditambah 16 atau sama dengan akar P kuadrat ditambah 16. Nah, kita lanjutkan di sini, kita tuliskan akar P kuadrat plus 16. Selanjutnya kita kalikan silang. 8 dikali akar P kuadrat ditambah 16 sama dengan, jadi tadi ini kalikan ini, kemudian ini kali ini 0, min 2 kali 0, 0 ditambah 8 kali P, 8P ditambah dengan 4 kali 4, 16. Nah, 8 akar P kuadrat plus 16 sama dengan 0 ditambah 8P tambah 16. Ini dapat kita sederhanakan karena di sini 16 bisa dibagi 8 yaitu 2, maka 8-nya bisa kita keluarkan 8P plus 2. Nah, seperti ini. Kemudian karena di ruas kiri maupun ruas kanan ada 8 bisa kita coret. Kita coret. Jadi kemudian akar P kuadrat plus 16 sama dengan P plus 2. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan tanda akar bisa kita lakukan pengkuadratan kedua ruas. Jadi kalau misalkan ada suatu persamaan aljabar di mana
melibatkan tanda akar, maka salah satu teknik penyelesaiannya adalah dengan cara kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan ini berarti tanda akarnya jadi hilang. Jadi menjadi P kuadrat plus 16 sama dengan yang ini P plus 2 kuadrat. P kuadrat plus 16 sama dengan, kita uraikan, P kuadrat plus 4P ditambah 4. Nah, bisa kita coret ini, tinggal 16 sama dengan 4P plus 4. 16 kurangi 4 adalah 12 sama dengan 4P, atau P sama dengan 12 bagi 4 adalah 3. Maka jawabannya adalah C. Soal keempat, diketahui vektor A adalah 3i plus j min 5k dan vektor B adalah negatif i plus 2j min 2k. Proyeksi vektor ortogonal A dan B atau A pada B adalah, misalkan proyeksinya adalah J, karena di sini proyeksi ortogonal maka hasilnya adalah berupa vektor. Nah, berarti vektor A kali vektor B per, karena di sini pada AB, di sini pada AB, maka di sini kita bagi dengan panjang B kuadrat, dikalikan dengan vektor B. Nah, sama dengan vektor A komponennya adalah 3, 1, min 5. Kemudian vektor B komponennya adalah min 1, 2, min 2, dibagi dengan panjang vektor B kuadrat. Kita cari terlebih dahulu. Kalau di sini kuadrat berarti tidak usah diberi akar, langsung saja di sini min 1 kuadrat ditambah ini 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Maka sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 4 atau sama dengan 9. Nah, di sini kita bagi dengan 9. Kemudian di sini dikali dengan vektor B. Vektor B adalah min 1, 2, min 2. Nah, sama dengan kita kali 3 kali min 1, min 3 ditambah 1 kali 2 adalah 2, ditambah min 5 kali min 2 adalah 10, dibagi dengan 9 dikali dengan vektor min 1, 2, min 2. Maka sama dengan min 3 tambah 2 tambah 10 adalah 9 per 9 dikali dengan min 1, 2, min 2. 9 bagi 9 adalah 1, sehingga tetap hasilnya adalah min 1, 2, min 2, atau bisa kita tuliskan menjadi min I plus 2J min 2K. Kita lihat jawabannya adalah C. Oke, terima kasih atas perhatian. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua, dan jangan lupa di subscribe, juga di like dan share kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.